Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 DKV 4 akan menceritakan secara sederhana kisah Perang Badar dan Perang Uhud. Selamat menyaksikan. Latar belakang terjadinya Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan 2 Hijriah 624 Masehi, di dekat sebuah sumur yang bernama Badr. Terdapat beberapa sebab yang memicu lahirnya Perang Badar, yaitu: pertama, pengusiran terhadap umat Islam dari Makkah. Selain mengalami pengusiran, umat Islam tidak jarang diperlakukan buruk dengan ditindas, dizolimi, bahkan dirampas harta bendanya oleh kaum kafir Quraisy. Kedua, penindasan yang diterima oleh umat Islam kendati telah melakukan hijrah ke Madinah. Penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy masih dialami umat Islam. Kaum muslimin yang berdagang kerap disiksa dan dirampas barang dagangannya. Ketiga, sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy, Perang Badar lahir salah satunya disebabkan perilaku keji kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, Rasulullah mempersiapkan umat Islam untuk memberi pelajaran kepada kafilah dagang Quraisy yang akan bertolak ke Makkah. Sebab utamanya adalah untuk memenuhi tekad kafir Quraisy membunuh Nabi yang berhasil meloloskan diri ke Madinah dengan menghukum orang yang melindunginya. Jalannya Perang Badar. Abu Sufyan telah mendengar kabar terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengerahkan kaum muslimin untuk mengganggu perjalanan mereka. Oleh karenanya, ia mengirim utusan untuk berangkat terlebih dahulu meminta bantuan ke Mekah. Singkat cerita, kabilah-kabilah yang ada di Mekah dengan cepat mengirim bala bantuan yang totalnya berjumlah 1.000 orang guna menghadapi kaum muslimin. Kendati demikian, pertempuran besar di Badar sebenarnya di luar perkiraan umat muslimin. Sebab sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukan kepada kabilah dagang kafir Quraisy hanya sekedar penyergapan biasa. Orang-orang Quraisy sebanyak 1.300 pasukan di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah. Sementara umat Islam sebanyak 314 orang menyongsong barisan itu. Dalam peperangan, kaum muslimin terbagi atas dua barisan yaitu Muhajirin dan Ansor. Mereka bergerak dari sisi utara melalui sepanjang jalan utama ke Mekah di lembah Badar. Sebelum diadakan peperangan, terlebih dahulu dilakukan perang tanding. Tampil 3 orang pahlawan Quraisy, semuanya dari keluarga Bani Umayyah, yaitu Utbah bin Raibah dan putranya Al-Walid bin Utbah, serta saudara sepupunya Syaibah bin Muawiyah. Dari pihak Islam dipilih Nabi 3 orang pahlawan Bani Hashim, yaitu Ubaidah bin Harith, paman beliau Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Pahlawan kafir Quraisy tewas ketiga-tiganya. Hamzah berhasil menewaskan Syaibah, Ali berhasil menewaskan Al-Walid, serta Utbah tewas di tangan mereka bertiga. Akhirnya, ketika wakil Quraisy Mekah itu tewas, sedangkan wakil kaum muslim hanya Ubaidah, perang besar terjadi dan kaum muslim terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Mereka bertempur dengan menjaga jarak sambil melepaskan anak-anak panah. Berhasil dipukul mundur oleh pasukan muslim, Quraisy Mekah menderita kerugian yang amat besar. Banyak pemimpin klan dari Mekah yang tewas dalam perang tersebut termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Meskipun menang telak, Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin melakukan pembantaian. Mereka yang terluka mendapatkan perawatan sedangkan tawanan perang diperlakukan dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu kemenangan Islam dari Perang Badar. Faktor yang pertama, bantuan Allah. Kemenangan ini diyakini sebagai bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemenangan kepada pasukan Muslim meskipun dalam kondisi yang tampak tidak menguntungkan secara militer. Faktor yang kedua,
kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan yang tegas dan penuh hikmah dari Nabi Muhammad SAW memainkan peran besar dalam mengatur strategi perang dan memotivasi pasukan. Faktor yang ketiga, strategi yang efektif. Pasukan Muslim berhasil memanfaatkan medan perang dan mengatur strategi yang sangat baik, memecah konsentrasi dari pasukan Quraisy. Faktor yang selanjutnya yaitu semangat juang. Pasukan Muslim sangat bersemangat dan memiliki keyakinan yang kuat akan kemenangan, berlandaskan pada ajaran agama dan keyakinan mereka akan bantuan dari Allah. Kemenangan yang diraih oleh kaum Muslim disebabkan bala bantuan yang Allah datangkan. Allah mengutus 1.000 malaikat untuk turun membantu kaum Muslim dalam medan pertempuran. Peristiwa ini dikisahkan dalam surat Al-Anfal ayat 9, yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya. Bagimu, seraya Ia berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Perang Badar mengingatkan pentingnya tawakal berserah diri kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Meskipun pasukan Muslim jauh lebih kecil, mereka percaya bahwa kemenangan datang dari Allah dan akhirnya mereka meraih kemenangan. Persatuan dan kerjasama. Perang Badar mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi musuh bersama. Para sahabat saling bekerja sama dengan semangat persatuan, meski memiliki latar belakang yang berbeda. Keadilan dalam memimpin. Nabi Muhammad SAW memperlakukan semua pihak dengan adil, baik itu teman maupun musuh. Beliau memimpin dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi teladan bagi umat Muslim. Pertolongan Allah dalam kesulitan. Perang Badar adalah contoh bahwa Allah akan memberikan pertolongan dalam kondisi yang sangat sulit jika umatnya bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berdoa. Menjaga akidah dan prinsip. Dalam Perang Badar, umat Islam berjuang tidak hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk mempertahankan prinsip agama dan keyakinan mereka. Ini mengajarkan pentingnya menjaga prinsip dalam kehidupan meskipun dalam kondisi yang sulit. Belakang terjadinya Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, 625 Masehi, yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Uhud, yaitu 1. Balas dendam kaum Quraisy atas terbunuhnya saudara-saudara mereka dalam Perang Badar. 2. Kaum kafir Quraisy menghabisi umat muslim sebelum menjadi kekuatan yang akan selalu mengancam eksistensi mereka di Jazirah Arab. Yang ketiga, gerakan umat muslim berdampak pada perekonomian kaum Quraisy karena ruang lingkup perekonomian mereka menjadi terbatas. 4. Ingin mengembalikan kekuatan politik Quraisy yang mengalami keruntuhan sejak kekalahan mereka dalam Perang Badar. Untuk itu, pemimpin Abu Sofyan memobilisasi 3.000 prajurit, beberapa orang pembesar, disertai istrinya berperang, termasuk istri Abu Sofyan sendiri, Hindun. Mereka berangkat menuju Madinah. Mendengar berita itu, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dan disepakati menyongsong musuh keluar kota. Nabi Muhammad dengan pasukan 1.000 orang meninggalkan kota Madinah. Tetapi baru saja melewati batas kota, Abdullah bin Ubay, seorang munafik dengan 300 orang Yahudi, membelot dan kembali ke Madinah. Meskipun dengan 700 pasukan, Nabi tetap melanjutkan perjalanannya. Jalannya Perang Uhud. Di Bukit Uhud, kedua pasukan itu bertemu. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir untuk menjaga garis belakang pertahanan. Mereka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak meninggalkan tempat tersebut, apapun yang terjadi, menang atau kalah. Perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Talhah bin Abi Talhah, salah satu pemenang Panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya hingga jatuh tersungkur. Lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Nabi Muhammad SAW lantas berkomentar, setiap nabi itu punya seorang hawariun atau pengikut setia. Pengikut setiaku adalah Az-Zubair. Hadis riwayat Bukhari nomor 2846, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Perang dahsyat pun berkobar. Pertama-tama, prajurit Islam dapat memukul mundur tentara musuh yang lebih besar itu. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid gagal menembus benteng pasukan pemanah Islam.
Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kekalahan Islam dalam Perang Uhud. Ketika kaum Quraisy dapat dipukul mundur, para pemanah Muslim lengah. Mereka meninggalkan posisi di bukit karena merasa perang telah usai dan bergegas mengumpulkan rampasan yang ditinggalkan oleh kaum musuh. Kelengahan kaum Muslim ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Dan pasukan musuh yang tadinya sudah kalah berbalik menyerang pasukan Muslim. Akibatnya satu persatu pahlawan Islam gugur. Bahkan Nabi sendiri terluka dan terperosok jatuh ke dalam sebuah lubang dengan bercucuran darah. Melihat kejadian ini, seorang Quraisy meneriakan bahwa Nabi telah tewas. Karena yakin bahwa Nabi telah terbunuh, kaum Quraisy menghentikan perang. Di pihak Islam sendiri, lebih dari 70 orang gugur, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan oleh istri Abu Sufyan, Hindun, karena dendam melihat Hamzah yang membunuh saudaranya dalam perang tanding Badar sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah setelah mengubur para syuhada dan mengusir kaum musyrikin hingga Hamra Asad, Gunung Merah di selatan Madinah, untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan apa yang sudah terjadi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Perang Uhud. Ketaatan pada pemimpin. Salah satu pelajaran utama dari Perang Uhud adalah pentingnya ketaatan terhadap pemimpin. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW, meskipun Nabi meskipun Nabi sudah memberikan instruksi yang jelas untuk tidak meninggalkan posisi di bukit, sebagaimana pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka demi mengejar harta rampasan perang yang berujung pada kekalahan. Menghindari keserakahan, Perang Uhud mengajarkan bahwa keserakahan bisa merusak tujuan utama dan membawa kehancuran. Keinginan sebagai pasukan untuk mendapatkan harta rampasan mengabaikan perintah Nabi dan mengakibatkan kerugian yang besar. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Meskipun mengalami kekalahan dan banyak korban jiwa, umat Islam tetap menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian dari Allah. Ini menunjukkan pentingnya sabar dan menghadapi kesulitan hidup. Kekalahan sebagai pelajaran. Perang Uhud mengajarkan bahwa kekalahan bukan akhir dari segalanya. Umat Islam belajar dari kegagalan tersebut dan bangkit kembali dengan semangat yang lebih besar untuk memperjuangkan agama. Pentingnya persatuan dan solidaritas, kemenangan dan kekalahan dalam Perang Uhud menunjukkan betapa pentingnya persatuan di antara umat Islam. Ketika ada perpecahan dan perpecahan pentingnya persatuan dan solidaritas, kemenangan dan kekalahan dalam Perang Uhud menunjukkan betapa pentingnya persatuan di antara umat Islam. Ketika ada perpecahan atau ketidakdisiplinan, kekalahan bisa terjadi. Tetapi dengan persatuan dan saling mendukung, kemenangan bisa diraih. Menghadapi kehilangan dengan ikhlas. Setelah Perang Uhud, banyak sahabat yang gugur dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat untuk menerima kehilangan dengan ikhlas, ketabahan dalam menerima takdir, eh, menghadapi kehilangan dengan ikhlas. Setelah Perang Uhud, banyak sahabat yang gugur dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk menerima kehilangan dan ikhlas. Ketabahan dalam menerima takdir Allah adalah pelajaran yang penting bisa diambil dari peristiwa ini. Tanggung jawab dan individu dan kolektif. Nah, tanggung jawab individu dan kolektif. Perang Uhud menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengikuti perintah dan berusaha semaksimal mungkin demi kebaikan bersama. Tanggung jawab ah, tanggung jawab individu dan kolektif. Perang Uhud menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengikuti tanggung jawab individu dan kolektif. Perang Uhud menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengikuti perintah dan berusaha semaksimal mungkin demi kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.